Baik, kita akan berdiskusi tentang materi yang sudah dipaparkan oleh Romo Ustadz Yusuf Daud. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan dulu Gelombang Cinta, karya dari Kiai Haji Buya Syakur Yasin, yang akan dibawakan oleh special guest pada malam hari ini, yaitu Aura Kasih dan Dina Handayani, akan membawakan Gelombang Cinta yang berjudul Pribadi yang Baik. Aura Kasih akan membacakan halaman 1 sampai 5 dan Dina Handayani halaman 6 sampai 10. Udah pada ini kan ya, udah pada masuk? Ya. Aura, udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali bisa hadir lagi dan membacakan puisi dari Buya Syakur. Ya, hari ini aku akan membacakan Gelombang Cinta. Judulnya Pribadi yang Baik. Ya. Padahal engkau telah mengenali kepribadianku sejak dulu. Wahai kekasihku. Tetapi mengapa engkau menilai sedikit kesalahan yang pernah kulakukan secara terburu-buru seperti itu? Kehidupan di dunia terlalu singkat, sehingga engkau akan kehabisan waktu. Apabila hanya digunakan untuk mengamati, merekam, dan mendata mengarsip kesalahan-kesalahan orang lain terhadap dirimu. Pada umumnya, perempuan itu ketika disakiti atau menghadapi perlakuan kasar, akan mudah memberikan maaf. Tetapi kesalahan yang sulit dimaafkan adalah ketika perempuan itu diabaikan. Tidak dipedulikan, atau sedikit kurang diperhatikan. Sehingga untuk itu, izinkanlah aku bertanya. Kurang seberapa lagi perhatianku terhadap dirimu? Apakah itu mungkin karena kadar cintamu yang kurang sempurna? Berbagai macam rasa yang ada di sekitar cinta adalah sebagai aksesoris. Sedangkan intinya hanyalah satu. Sehingga dengan demikian, rasa cinta dapat diungkapkan dengan berbagai macam cara. Tetapi inti cintanya itu sendiri menolak keras untuk diungkapkan dengan menggunakan bahasa apapun. Sejak engkau mendapatkan kenaikan pangkat, aku merasakan ada kesulitan dalam mengelola perasaanku sendiri. Karena sepertinya kau menuntut kepadaku ketika aku merindukan dirimu dan ingin bercakap-cakap bersama. Harus secara formal. Padahal engkau sudah lama selalu dekat dengan aku. Ketika muncul kerinduanku terhadap dirimu, arus perasaanku mengalir ke belakang. Aku tidak tahu apakah harus tersenyum ketika perasaanku berhenti di terminal-terminal yang menyisakan aroma yang harum. Ataukah aku harus menangis ketika tempat-tempat yang pernah kita kunjungi menegurku. Jangan pernah kesini lagi. Ternyata tidak setiap tempat yang pernah kita kunjungi selalu menyimpan jejak lama. Demikian pula halnya, tidak semua orang layak untuk dihormati. Ada saja sebagian orang yang mesti segera di-skip saja secepatnya. Ternyata setelah aku pikir-pikir lama, wahai kekasihku, banyak sekali gundah dan gelisah yang mendekam di hati. Akibat dari sensitivitasku yang berlebihan. Atau kepekaan yang keterlaluan, padahal persoalan yang aku hadapi hanya sesuatu yang sangat sepele. Aku tidak menduga dengan kenaikan pangkat. Berakibat engkau seperti merendahkan diri aku. Tetapi yang paling memungkinkan adalah karena aku sendiri yang selalu rendah diri. Atau mungkin juga hubungan baik kita menjadi terganggu karena ada kejenuhan yang menyusup. Masuk ke dalam hatimu sehingga engkau merasa tidak nyaman. Selanjutnya dalam menelusuri hidup ini, engkau merasa seperti terbeban.
Padahal banyak sekali, wahai kekasihku. Orang lain berharap ingin mendapat nasib yang baik seperti dirimu. Ketika di dalam hatimu ada perasaan bahwa engkau tidak layak mendapatkan sesuatu yang engkau ingin, maka percayalah, engkau akan menghadapi kesulitan untuk menggapainya. Tetapi ketika engkau sudah merasa bahwa aku tidak layak menjadi kekasihku, maka engkau akan mencari kesalahan-kesalahanku untuk dijadikan alasanmu untuk pergi. Aku sudah siap menerima segala keputusanmu, sekalipun tanpa alasan. Mungkin juga sebabnya karena aku terlalu banyak berhayal, sehingga seringkali engkau menuduhku tidak realistis. Tetapi walau bagaimanapun, wahai kekasihku, aku lebih merdeka dalam alam hayal daripada di alam realita. Dalam hayal, aku dapat menghadirkan apa saja yang aku mau. Atau mungkin juga rasa sakit di hatiku ini bukan karena apa-apa, kecuali disebabkan karena aku terlalu setia kepadamu. Mungkinkah ini sangat besar sebagai penyebab utama? Untuk sementara waktu yang dapat aku lakukan hanya bersabar, supaya Tuhanku selalu bersamaku. Orang yang bersabar itu tidak pernah gagal. Kalau memang dalam hatimu masih ada rasa cinta, tentu tidak terlalu sulit bila engkau ingin memberikan pengorbanan dan bahwasanya berbagi kebahagiaan itu akan meningkatkan nilai kemanusiaan dalam jiwa kita. Sejak engkau naik pangkat, seringkali aku merasa ragu-ragu untuk mengutarakan sesuatu kepadamu. Padahal sebenarnya persoalan itu yang semestinya aku sampaikan kepadamu. Mungkin juga ini sebagai ujian bagi kita untuk dapat diketahui apakah kita ini punya kepribadian yang baik ataukah tidak. Nanti akan kelihatan dengan jelas apabila kita tetap saja menghargai kebaikan orang lain, sekalipun dalam pertengkaran yang hebat. Termasuk juga kesabaranku di sini juga akan diuji. Apakah benar aku tetap bersabar? Nanti akan ketahuan apakah aku harus memuntahkan kemarahanku ketika hatiku disakiti, ataukah aku lebih memilih untuk diam dengan cara memaklumi dan memaafkan. Semestinya kita harus memaklumi, wahai kekasihku, bahwa situasi hati kita terpendam dalam ruang-ruang yang paling dasar. Sehingga apabila ketika aku menyampaikan pendapatku kepadamu, lalu engkau merasa tidak rasional atau tidak paham, maka minimal paling tidak hormatilah saja pendapatku. Sehingga pada akhirnya untuk menghindari kekecewaan yang sering melanda di hatiku, mungkin lebih baik aku mengurangi harapan-harapan yang terlalu tinggi terhadap dirimu. Mungkin juga termasuk keinginan membangun kebahagiaan. Tidak mesti kugantungkan sepenuhnya di atas pundakmu. Barangkali engkau merasa berat terbebani. Terakhir, apabila semua cara yang kutempuh selalu berujung pada jalan buntu karena sudah tidak ada lagi imbal balik rasa dan tidak ada lagi kemesraan yang tersisa, mungkin kita hentikan sampai di sini saja. Sementara aku sedang mempertimbangkan jalan yang terburuk sambil menuju rumah makan terdekat untuk makan siang bersamamu. Ternyata terlewati sehingga aku mesti putar balik. Sampai di rumah makan, setelah mengambil tempat duduk dan setelah memesan makanan, engkau menyodorkan seberkas surat-surat penting. Ternyata isinya surat permohonan mengundurkan diri dari pekerjaan. Aku terkaget. Mengapa engkau mengambil keputusan ini? Engkau tidak menjawab pertanyaanku. Hanya saja bola matamu terlihat tergenang air mata yang hampir jatuh. Tetapi segera engkau seka dengan tisu yang tersedia di meja makan. Lalu engkau katakan dengan suara mantap. Keberadaanku di samping lebih penting daripada mengejar karir. Indramayu 27/10/2020. Karya Buya Syakur.